Halo Funders, selamat datang di Fun Economy Podcast, tempat di mana kita menjadikan dunia ekonomi lebih seru dan menghibur. Hai, kenalin namaku Sabrina dari Prodi Ekonomi Syariah Unifak Tulungagung. Dan di sini aku akan menjadi teman setia kalian dalam petualangan ekonomi yang penuh kejutan. Siapkan diri kalian ya untuk dapetin cerita-cerita yang asik dan tips-tips kece dari Fun Economy Podcast. Oke, podcast kali ini kita akan berbicara seputar tips and trik kuliah sambil membangun karir. Wah, menarik sekali kan tema kali ini? Pastinya para founders penasaran banget kan? Gimana sih mahasiswa yang sedang menjalani kuliah tapi bisa sambil membangun karir? Keren banget kan mahasiswa yang multitasking ini? Dalam pembahasan kali ini, aku bakal ditemani dengan narasumber yang kece abis nih. Nah, karena ada pepatah, mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabrina ya. Terima kasih Kak Sabrina atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Widiananta Putra, asal saya dari Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Prodi saya Ekonomi Syariah, sekarang di semester 3. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, aku mau tanya dulu nih ke Kak Riza. Gimana kabar Kak Riza hari ini? Alhamdulillah sedikit baik ya. Nggak baik-baik amat, cuma sedikit baik karena tekanan yang banyak tentang tugas-tugas yang tiba-tiba datang itu mungkin akan bikin tertekan. Oke. Kak Riza, aku mau tanya dong. Iya. Bukan atau sehari-hari Kak Riza itu ngapain aja sih? Apakah bisa diceritakan sedikit mengenai rutinitas dan kegiatan harian Kak Riza biar para founders ini tahu keseharian kakak nih? Ya, kesibukan saya itu biasanya sibuk, ya nggak sibuk, maksudnya saya itu biasanya aktif mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kesibukan saya. Selain kuliah itu saya biasanya itu membantu melayani kakak saya, melayani tentang jual beli kendaraan bermotor, sepeda motor tepatnya. Nah, itu posisi saya itu sebagai maklar. Istilahnya itu saya kadang disuruh mempromosikan kendaraan motor milik kakak saya. Kemudian ketika ada pembeli, saya melayani sebentar, terus saya lemparkan kembali ke kakak saya. Kemudian kadang juga kakak saya telepon saya untuk biasanya itu paling sering itu mengambil kendaraan atau mengambil unit dari pembeli, seperti itu. Oke, Kak Reza ini ikut kakaknya itu mulai tahun kapan? Ya, saya ikut kakak saya itu mulai dari kelas 1 SMA. Pokoknya 2019 sebelum corona. Oh, berarti itu sudah belajar ikut maklar sama kakaknya? Ya, saya mulai disuruh mempromosikan kendaraan itu sekitar tahun 2020. Cuma saya mulai ikut kakak saya itu 2019. Waktu itu saya cuma kadang disuruh mengambil unit, kadang disuruh belanja spare part, lalu dikasih komisi seperti itu. Nah, dalam menjalani keseharian Kak Riza pernah nggak sih mengalami kendala atau hambatan kayak menjalani kuliah sambil bekerja? Nah, yang mana melakukan dua kegiatan tersebut secara sekaligus merupakan sesuatu hal yang berat, terutama bagi orang-orang yang baru memulainya. Iya. Selain berat, mungkin bisa jadi tantangan yang besar buat diri sendiri, Kak. Nah, bisa diceritakan kendala atau hambatan yang pernah dialami Kak Riza selama ini? Selama itu kendala yang sering saya hadapi itu biasanya bentrok dengan tugas. Itu kendala yang paling berat. Jadi misal kakak saya paling sering kan belanja spare part ya. Belanja spare part sama mengambil unit. Itu kadang-kadang itu bertabrakan dengan deadline tugas yang mepet. Jadi misal hari itu kakak saya menyuruh belanja spare part sini. Nah, itu tugas saya belum sepenuhnya selesai untuk deadline besok. Itu yang menjadi kendala. Oh, itu kendala. Ini kendalanya seperti itu. Itu cara mengatasi kendalanya Kak Riza itu gimana, Kak? Cara mengatasi itu saya selesaikan apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Misalnya kakak saya kan menyuruh belanja spare part motor hari ini, misal. Itu saya selesaikan itu dulu sampai selesai. Sampai malam pun saya selesaikan. Setelah itu baru saya melangkah ke tugas saya, menyelesaikan tugas saya. Seperti itu.
Bisa dikatakan Kak Riza ini cukup pandai ya dalam mengelola waktu dengan efektif. Nah, kalau Kak Riza sendiri, gimana sih Kak cara mengelola waktu dengan baik biar kuliahnya itu tetap berjalan dan membangun karirnya juga berjalan gitu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya itu saya sedikit cerita nggak apa-apa Boleh. terkait manajemen waktu. Waktu saya SMP dulu, itu saya tergolong orang yang nggak bisa mengelola manajemen waktu. Artinya saya belum bisa menyelesaikan apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Nah, itu saya waktu SMP itu antara kesibukan organisasi dan juga kesibukan tugas-tugas sekolah itu sangat-sangat teteran. Nah, maka dari itu, dari kejadian tersebut saya belajar. Saya menemukan sebuah apa namanya kayak sebuah fakta lah bahwa saya itu harus menyelesaikan apa yang ada di depan saya terlebih dahulu seperti itu. Jadi misal tadi sudah saya paparkan di sebelumnya bahwa apa yang ada di depan saya itu yang saya selesaikan terlebih dahulu. Misal kakak saya menyuruh saya untuk belajar seperti di toko A. Terus tugas mungkin ada tugas dari mata kuliah ini deadline-nya agak jauh, jadi saya selesaikan dulu apa yang disuruh kakak saya. Kemudian misal lagi nih ada tugas dari mata kuliah A, itu deadline-nya sangat mepet, terus kakak saya telepon, tolong kerjakan seperti ini dong di toko ini. Saya akan menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu. Karena prinsip saya itu, saya akan menyelesaikan dahulu apa yang ada di depan saya. Seperti itu. Oke, berarti tetap ya prioritas Kak Reza itu kuliah. Iya. Kerja itu cuma buat sampingan. Betul. Kerja itu kalau menurut saya itu cuma sampingan dan juga cari pengalaman. Karena ya kan saya dibiayai orang tua untuk kuliah. Karena itu saya tidak boleh menyanyiakan apa yang telah orang berikan kepada saya. Gitu. Nah, di tengah kesibukan ini pastinya kita itu penting ya menjaga keseimbangan mental dan fisik. Karena jika mental dan fisik terganggu, maka akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Nah, Kak Riza sendiri bagaimana Kak Riza menjaga kesehatan mental dan fisik di tengah kesibukan kuliah dan bekerja? Nah, untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, saya itu setiap hari Minggu itu harus libur. Istilahnya tidak ada kegiatan apapun di hari Minggu. Itu tujuan saya agar saya dapat menjaga kesehatan fisik maupun mental. Jadi saya itu istilahnya itu membuat diri saya itu tidak harus berkegiatan di hari Minggu. Jadi misal ada teman saya ngejak nongkrong, ngejak mantai, mengajak jalan-jalan, mengajak healing, itu pasti akan saya tolak karena saya lebih mengutamakan untuk istirahat supaya mental dan fisik saya tetap terjaga di minggu-minggu berikutnya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Nah, Kak Reza saat ini kan masih menempuh pendidikan di UIN 1 Tulungagung, jurusan Ekonomi Syariah. Aku penasaran banget nih, ilmu atau pengetahuan yang kakak peroleh selama di bangku kuliah ini pernah nggak kakak aplikasikan atau implementasikan saat Kak Riza bekerja? Pernah sih, pernah. Tapi saya lupa matkulnya apa yang lebih spesifik. Cuma ini berkaitan dengan biasanya itu strategi penjualan dan juga dan juga negosiasi. Jadi misalkan terkait penjualan kan ya, kan berdagangan tidak selalu ramai. Nah itu saya itu terkadang memberi masukan kepada kakak saya dari yang saya peroleh di bangku kuliah itu, saya berikan masukan kepada kakak saya seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, menurut pendapat kakak, seberapa pentingnya sih jaringan hubungan sosial atau biasa dikenal dengan networking sebagai faktor pendukung atau pelopor awal dalam membangun karir? Apakah kakak berpendapat bahwa membangun jejaring memiliki dampak signifikan pada perjalanan karir seseorang? Ya, menurut saya itu networking ya, Pak. Yes. Networking itu sangat berpengaruh kepada jalan kita ke depan, kepada kepada rencana kita ke depan itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena ketika kita memiliki networking yang banyak, misal kita lulus dari UIN 1 ini, ketika kita mencari pekerjaan, kita kan sudah punya teman, tanya, ada info pekerjaan, ada info loker apa di sini, kita bisa tanya teman. Terus misal kita mau membuka sebuah usaha, kita kan sudah punya networking nih, punya networking yang luas.
Nah, kita bisa tanya teman kita yang sudah berkecimpung di dunia usaha, oh bagaimana sih cara memulai usaha seperti ini. Itu sangat penting menurut saya network. Oke, jadi buat para founders ini mulai sekarang ya banyakin punya temen biar dapat info-info loker. Nah, dari obrolan tadi dapat disimpulkan bahwa bekerja sambil kuliah dapat dianggap sebagai langkah awal membangun karir. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga mengembangkan keterampilan multitasking dan manage waktu. Meskipun pekerjaan saat ini mungkin bukan sebagai karir utama, tetapi dengan bekerja dapat membantu mengumpulkan pengalaman dan membuka pintu untuk peluang lebih besar di masa depan. Rasa kita sudah ada di penghujung podcast dan banyak sekali hal-hal yang dibahas dan seru juga pembahasannya tadi. Oke, sebelum mengakhiri podcast pada kesempatan ini, untuk Kak Reza ada nggak sih motivasi sepatah dua kata atau lebih juga nggak apa-apa untuk para founders yang saat ini sedang menjalani kuliah sambil mencoba memulai membangun karir? Ya, untuk sebuah motivasi saya selalu menekankan kepada diri saya. Saya itu selalu teringat dengan semboyan dari Kopas Katian yang laut. Itu yang bunyinya seperti ini, tanhana witna tansirna. Artinya itu tidak ada rintangan yang tidak dapat dilalui. Nah, ketika kita ada rintangan itu, kalau bisa itu kita selami saja, kita dalami saja. Karena ketika kita di dalam rintangan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Ketika kita mendapatkan sebuah kegagalan, kita akan mendapatkan pelajaran. Ketika kita mendapatkan sebuah keberhasilan, kita juga akan mendapatkan pelajaran juga. Maka apapun rintangan yang ada, itu jalani saja. Insya Allah tidak ada rintangan yang tidak dapat dilalui. Itu. Oke, itu tadi motivasi dari Kak Riza. Semoga bisa memotivasi para founders nih ya. Baiklah, itu tadi podcast kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk para founders. Terima kasih untuk Kak Reza sebagai narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalamannya. Juga tak lupa terima kasih kepada para founders yang telah setia mendengarkan podcast ini hingga selesai. Aku Sabrina, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.